Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya. Adegan dimulai saat itu Gangga syok melihat kondisi Janvi. Janvi berhalusinasi melihat janda Gangga yang berpakaian putih. Padahal Gangga yang sebenarnya ada bersamanya. Janvi menunjuk ke sudut di mana dia melihat janda Gangga. Janvi berteriak mengusirnya pergi. Janda Gangga bukannya pergi tapi malah mendekati Janvi. Menurut Janvi, janda Gangga menarik mahal sutranya. Lihat, dia menarik mahal sutraku. Tarik-tarikan terjadi antara janda Gangga dan Janvi. Mahal sutra itu pun putus. Mutiara yang menjadi hiasannya berhamburan di lantai. Janvi duduk memunguti mutiara-mutiara sambil menangis. Gangga dengan sedih duduk di sampingnya dan menyentuh bahunya. Saat Janvi mengadu, lihat ini, dia selalu memecahkan sesuatu setiap kali datang. Kadang-kadang hubunganku dengan Sagar, lalu mahal sutra ini. Lihat. Gangga menangis iba melihat kondisi Janvi. Gangga mencoba menenangkan Janvi. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Janvi menjawab, pecahnya mahal sutra ini sangat menyakitkan. Aku sudah mencoba untuk memegangnya, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku telah kehilangan segalanya. Mutiara mahal sutra telah pecah juga. Semuanya telah berakhir. Gangga menutup mulutnya dan menangis. Dia tak menyangka sama sekali kondisi Janvi akan separah itu. Di pagi harinya, Mehri sedang mencuci dan Maharaj sedang menyiram bunga. Mehri mengadu pada Maharaj kalau Pulkit memintanya untuk bekerja di rumah Palas juga. Maharaj menyahut tapi terlihat tidak tertarik. Mehri menjadi kesal. Nenek baru pulang dari senam dan memanggil Maharaj, bangunkan cucuku kesayanganku. Sekarang ini dia selalu tidur di kamar kerja Niru. Gangga sedang mondar-mandir di balkon saat nenek mengeluh tentang dirinya. Gangga selalu ada di sekitar sini. Bagaimana Sagar akan tenang dalam hidupnya kalau seperti ini? Untung Gangga tidak mendengar kata-kata nenek. Dia sedang teringat kata-kata Janvi semalam. Wajahnya menyiratkan kecemasan. Kemudian Maharaj membangunkan Sagar dan meletakkan sesuatu di atas meja di samping sofa. Sagar segera bangun. Dia mendengar suara bajai berhenti di depan. Dengan rasa ingin tahu, dia mengintip. Supriya turun dari bajai sambil membawa 2 tas besar. Supriya coba membawa tas itu ke dalam dengan susah payah. Sagar lalu membantunya. Supriya menyuruh dia membiarkan saja. Sagar menyahut, jarak yang tertentang adalah antara papa dan kakak. Kau adalah kakakku dan akan selalu menjadi kakak iparku. Supriya mengatakan hal yang sama, kau juga akan selalu menjadi adik ipar bagiku. Aku menganggapmu sebagai adikku dan temanku. Bukan hanya kau, tapi juga ayah, ibu, dan nenek. Semuanya adalah keluargaku. Supriya lalu mengeluarkan sekotak manisan dan memberikannya kepada Sagar. Sagar menerima kotak manisan itu dan mengangguk. Supriya mengamati wajah Sagar dan bertanya, "Tunggu Sagar, apakah kau baik-baik saja? Ada apa?" Sagar berpura-pura tersenyum. Kemudian semua baik-baik saja kakak ipar, tapi Supriya tidak percaya. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Setelah itu Gangga sedang berdiri di balkon. Dia melihat anak-anak berlari sambil membawa layangan. Dia teringat masa kecil ketika dia dan Sagar juga melakukan hal yang sama.
Gangga hendak pergi ketika Supriya memanggilnya. Gangga menoleh, dia melihat Supriya datang sambil menggandeng tangan Sagar. Gangga menghampiri Supriya dan menanyakan kabarnya. Supriya menjawab, semuanya baik-baik saja di sana. Tapi di sini tidak ada yang baik. Sagar ingin meminta maaf padamu. Dia sangat menyesal. Dia meminta maaf dan lubuk hatinya yang terdalam. Mengapa kau tidak memaafkannya? Gangga menyahut, aku tidak mau membicarakan ini, kakak ipar, kumohon. Gangga berbalik hendak pergi, tapi Supriya dengan cepat menangkap tangannya. Gangga, kumohon. Supriya menarik tangan Sagar dan Gangga sehingga keduanya berhadapan. Kalian berdua harus menyelesaikan masalah seperti layaknya orang dewasa. Bagaimana semuanya akan terselesaikan kalau kalian saling diam? Supriya menyuruh Sagar mengatakan pada Gangga apa yang tadi dia katakan padanya. Sagar menatap Gangga dan mengucapkan kata maaf. Maafkan aku. Aku bisa melakukan apapun agar kau mau memaafkanku. Gangga menjawab, aku akan memaafkanmu kalau kau mau mengakhiri jarakmu dengan Janvi. Berikan padanya cinta yang sangat dia idam-idamkan, jadi adalah istrimu. Anggap ini sebagai syarat atau apapun. Aduh, lagi-lagi nih. Apakah kau akan melakukan itu untukku? Apakah kau bisa memberikan cinta seorang suami pada Janvi? Aku tahu kau tidak bisa melakukan itu. Kau hanya bisa bicara tapi tidak bisa melakukan sesuatu setelah berkata begitu. Gangga hendak berbalik pergi ketika Sagar menghentikannya. Aku terima syaratmu, tapi aku juga punya satu syarat. Supriya terhenyak mendengarnya. Dia menatap Sagar. Sagar, apa yang kau lakukan? Sagar memohon pada Supriya agar tidak mencegahnya. Kemudian Sagar melangkah mendekati Gangga. Jika aku menerima Janvi sebagai istriku, setuju untuk memberikan cinta seorang suami padanya, apakah kau setuju untuk menikah? Akankah kau memulai hidup yang baru? Gangga menjadi tegang, tapi setelah terdiam sejenak, dia mengangguk. Aku menerima syaratmu, tapi pertama-tama kau harus membuktikan dia sebagai suami yang baik untuk Janvi. Aku akan memikirkannya lagi setelah itu. Sagar setuju untuk memenuhi syarat Gangga. Jangan lupa syaratku ya. Setelah berkata begitu, Sagar pergi dari sana. Supriya menanyai Gangga, pertaruhan apa ini? Bagaimana kau akan melupakan seseorang yang ada dalam jiwamu? Gangga menjawab dengan mata berkaca-kaca. Aku berbohong pada Sagar untuk pertama kalinya hari ini. Aku tidak bisa memikirkan orang lain selain dirinya. Lalu dengan sedih dia meninggalkan Supriya. Nah guys, demikianlah hipnosis Gangga episode kita kali ini ya. Jangan lupa next video selanjutnya, jangan lupa dipantau terus ya guys. Semoga Anda terhibur.